Hai keponakan, Hai. apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara penanggulangan hama pada tanaman jambu, khususnya jambu siumi pala. Pengendalian hama dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengendalian hama secara kimia, dan yang kedua, pengendalian hama secara organik. Sebelum melakukan penanggulangan hama secara kimia, sebaiknya melakukan beberapa tahapan pengecekan pada tanaman di kebun Anda. Yang pertama, lakukan pengecekan pada daun tua di beberapa titik di kebun Anda. Karena beberapa hama bersembunyi di balik daun yang sudah tua. Kemudian yang kedua, lakukan pengecekan pada tunas muda. Karena beberapa jenis hama senang memakan tunas muda pada tanaman jambu. Yang ketiga, lakukan pengecekan pada buah yang baru seminggu dibungkus dan buah yang dalam 3 hari ke depan akan dipanen. Tujuan dari pengecekan tersebut untuk mengetahui jenis hama yang terdapat pada tanaman jambu kita. Sehingga insektisida yang akan kita gunakan lebih tepat guna dengan dosis yang rendah, karena hanya bersifat preventif atau pencegahan. Kemudian yang kedua ialah penanggulangan hama secara organik. Penanggulangan hama secara organik melakukan tahapan-tahapan yang sama dengan penanggulangan hama secara kimia. Tujuannya untuk mengetahui jenis hama yang terdapat pada tanaman jambu yang kita miliki. Ada beberapa cara penanggulangan hama secara organik. Yang pertama ialah dengan melakukan penanaman tanaman berir atau tanaman penghalang seperti halnya serai, pandan, dan lavender di sekeliling kebun Anda. Karena beberapa jenis hama tidak menyukai tanaman tersebut. Atau cara lainnya ialah dengan menanam tanaman beberapa jenis bunga tertentu. Tujuannya untuk mengundang predator, yang mana predator tersebut memakan beberapa jenis hama tertentu sehingga populasi hama di kebun Anda berkurang. Kemudian cara yang berikutnya ialah penyemprotan secara organik. Penyemprotan secara organik, kalian bisa membuat ramuan tertentu yang membuat tanaman Anda atau daun atau bagian dari tanaman Anda menjadi terasa pahit atau getir. Sehingga hama-hama tertentu tidak menyukai atau tidak doyan terhadap tanaman yang akan dirusaknya. Salah satu contoh ramuan yang perlu kalian racik, bahan-bahannya diantaranya ialah brotowali yang kalian tumbuk atau kalian blender, kemudian campurkan dengan daun sirsak yang kalian tumbuk juga atau blender. Kemudian campurkan dengan rendaman air tembakau, yang mana rendaman tembakau ini menggunakan air hangat atau panas. Taruh dalam satu wadah, tutup, lalu biarkan 1-2 minggu. Setelah itu aplikasikan pada pagi atau sore hari. Cara pengaplikasiannya, air rendaman tersebut tambahkan dengan air untuk menambahkan volumenya, lalu tambahkan sedikit sabun pencuci piring, aplikasikan per 3 hari sekali dan maksimal seminggu sekali untuk mendapatkan hasil yang baik. Adapun untuk menanggulangi hama tertentu seperti hama kutu-kutuan, tambahkan cabai yang di blender atau ditumbuk yang bertujuan untuk memberikan efek panas pada kulit hama yang menyerang tanaman kita. Namun hati-hati dalam pengaplikasian ini karena juga berdampak memberikan efek panas pada kulit si pelaksana penyemprotan. Namun menurut saya, penanggulangan hama secara organik
tidak efektif untuk diterapkan pada tanaman berskala kebun. Karena jika berbicara tentang organik, tentu berkaitan erat dengan tata ruang dan ekosistem. Contohnya di tempat saya, tata ruangnya semrawut antara pemukiman dan perkebunan itu tidak memiliki posnya masing-masing. Nah, seperti halnya kalian lihat, saya berkebun, kemudian tetangga sebelah tidak berkebun. Maka saat saya melakukan penanggulangan hama secara organik, yang mana perlu kalian ketahui juga bahwa penanggulangan hama secara organik hanya bersifat preventif atau hanya bersifat pencegahan. Saat kita mengaplikasikan itu ke tanaman kita, maka hama yang berada di tanaman kita hanya terusir di sebelah, kemudian berkembang biak di sana. Pada saat efek dari bahan organik tersebut hilang, terkena hujan atau memang dalam batas waktu tertentu habis, maka hama-hama yang berkembang biak di sana kembali menyerang ini. Maka bahan organik apapun tidak akan mampu menanggulangi tanaman yang sudah terserang parah oleh hama. Penanggulangan hama secara organik masih mungkin untuk diterapkan dengan beberapa catatan. Jika dalam finansial Anda sudah kuat, karena bahan-bahan organik yang tadi saya sebutkan, Anda harus memiliki kebunnya tersendiri. Dan itu memerlukan biaya yang besar. Kemudian juga Anda harus mempersiapkan tempat produksi dari bahan organik tersebut, yang mana tempat peracikannya juga memerlukan pembiayaan. Catatan lainnya, saya berikan satu contoh. Di negara-negara maju, para petani modern membuat greenhouse atau rumah kaca yang besar hanya agar produk yang dihasilkan kebunnya mendapatkan lisensi organik. Hal yang paling penting dalam penanggulangan hama, baik secara kimia ataupun organik, Anda harus benar-benar paham tentang definisi dari hama. Karena hama dalam arti sempit ialah hewan atau sesuatu yang merusak tanaman yang berdampak kerugian secara ekonomis. Jika Anda dalam memperlakukan atau tidak paham dalam memperlakukan tanaman, kemudian mengakibatkan kerusakan yang berdampak kerugian secara ekonomis, berarti Anda hama tersebut. Terima kasih atas atensinya. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.